Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir di dalam puji-pujian kami, dan kami bisa merasakan di jiwa kami tangan-Mu yang maha kuasa menjamah kami, memberi sukacita, memberi kemenangan, dan memberi kepada kami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, berkatilah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, pujilah nama Tuhan. Senang pada siang hari ini dapat berada di dalam rumah Tuhan dan bisa bersama-sama memuliakan, meninggikan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan selalu menginginkan agar secara rohani kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Yang dewasa. Secara psikologi, mental, Tuhan menginginkan agar kita sehat sejahtera. Secara fisik, secara jasmani, Tuhan menginginkan agar kita sehat, bebas daripada penyakit-penyakit. Dalam kehidupan sebagai suami istri, keluarga, Tuhan menginginkan agar kita berbahagia. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu spirit, roh, mental, dan fisik, jasmani. Mari kita akan membuka firman Tuhan dan membaca ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita ini terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan ketiga-tiga hal ini di dalam diri kita diinginkan oleh Tuhan agar selalu berada dalam keadaan sejahtera, berada dalam keadaan baik di hadapan Tuhan. Untuk ini saya ingin kita membaca Matius. Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 9. Di dalam Yohanes pasal 9. Mari kita buka bersama-sama Yohanes pasal 9. Kita akan baca beberapa ayat dari firman Tuhan ini, Yohanes 9, dan kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini Alkitab saya agak sedikit susah dibuka nih. Jangan-jangan pasal 9 tidak ada di Alkitab saya. Putar sana, putar sini, belum ketemu.
Ya, kita akan baca Yohanes pasal 9 untuk bersama-sama kita melihat betapa pentingnya roh, jiwa, dan tubuh kita. Ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kita buka lagi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda atau 5 serambi. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, timpang, lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu ia sembuh, apapun penyakitnya. Ini adalah satu kisah yang Yesus mau memakai untuk kita melihat betapa pentingnya roh, jiwa, dan tubuh kita itu sejahtera dan benar di hadapan Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang ini lumpuh 38 tahun lamanya. Itu panjang sekali. Panjang sekali, dan kita bisa menggambarkan kehidupan orang ini yang mungkin mula-mula dia mempunyai pengharapan agar dia bisa disembuhkan. Orang tuanya hamba-hamba Tuhan sebab dia orang Yahudi, dia beragama Yahudi Israel, tetapi 38 tahun dengan segala usaha, perhatian yang diberikan kepadanya, tetapi dia tidak mengalami kesembuhan. Dalam saat seperti itu 38 tahun, dia tiba pada saat di mana dia akhirnya seperti menyalahkan orang tuanya, di mana dia menyalahkan orang-orang keliling dia. Mengapa tidak ada orang yang memperhatikan dan mau menolong dia? Mengapa Allah membiarkan dirinya dalam keadaan seperti itu? Dia mungkin telah menyalahkan, mengutuki dirinya, sehingga dia berada dalam keadaan seperti itu. Saudara, sebenarnya kalau kita teliti apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus memperhatikan keadaannya. Dia sedang menanti di kolam Betesda, siapa tahu dia bisa disembuhkan. Tetapi tidak ada yang dengan cepat bisa menolong dia untuk menceburkan dia ke air itu bila malaikat menggoncangkan air tersebut. Karena itu saudara-saudara, orang ini sudah begitu putus asa.
dan dia seperti sedang menunggu kematiannya, sebab dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Tapi saudara-saudara, kita melihat di sinilah Yesus yang dengan kasih-Nya memilih orang ini untuk menyatakan kuasa-Nya dan menunjukkan bahwa orang ini mengalami gangguan fisik, ya betul, sudah nyata, tapi juga gangguan rohani dan gangguan fisik. Jadi Yesus bertemu dia dan bertanya, maukah engkau sembuh? Segera orang ini menghubungkan pertanyaan Yesus dengan tubuhnya yang sakit. Bilang, Tuhan, tidak ada orang yang mau menolong saya waktu air itu bergoncang. Seakan-akan dia beritahukan bahwa pengharapannya tidak ada. Dan problemnya adalah problem tubuh fisik. Jadi saudara-saudara, dia mendengar perkataan Yesus, dia mengartikan pertanyaan Yesus itu sebagai suatu pengharapan untuk mendapat kelepasan, untuk mendapat kebebasan, untuk mendapatkan kemerdekaan dari penyakit. Karena itu dia menjawab seperti itu. Dan Yesus seperti tidak memperdulikan jawabannya. Yesus meminta orang ini untuk melakukan 3 hal berkaitan dengan penyakitnya. Yang pertama, Yesus minta orang ini untuk bangun, sebab dia terbaring pada saat ini. Dan kedua, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Seperti saya katakan saudara-saudara, orang ini berada dalam keadaan yang secara rohani, mental, dan fisik dalam keadaan sakit. Jadi dia menyalahkan kelahirannya. Kenapa dia lahir dan dalam keadaan seperti ini? Dan karena dia seorang Yahudi, di dalam keluarga Yahudi diajarkan agama secara ketat sekali. Dan mereka sangat mengetahui cerita-cerita tentang firman Tuhan. Jadi dia tahu mengenai Allah. Karena itu saudara-saudara, dia seperti merasa tidak ada harapan. Kalau Allah sudah tidak memperdulikan dia, apalagi pengharapannya untuk hidup. Saudara-saudara, saya pernah berada dalam pengalaman seperti ini. Oleh karena surat kaleng yang dikirim kepada BPP, maka saya diberhentikan dari jabatan sebagai rektor Sakti. Dan waktu itu saya memang melawan kepada BPP, melawan kepada organisasi. Mengapa? Karena surat kaleng saya mengalami hal itu. Tapi kemudian saya belajar bahwa Tuhan menghendaki demikian untuk menyempurnakan keselamatannya di dalam kehidupan saya. Baca firman Tuhan rasanya tidak mengena. Berdoa rasanya Tuhan itu jauh. Apapun yang saya lakukan rasanya sia-sia adanya. Saya sampai waktu itu mengambil keputusan, tidak tahu mau berbuat apa. Tapi saya ingat waktu itu saya kebetulan diundang
oleh teman saya pendeta Wiit ke rumahnya. Dan kebetulan ada sebuah tulisan di dinding yang saya perhatikan. Dan dalam tulisan itu dikatakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhan bicara kepada adik saya dan bilang, bangun, sadarlah, jangan menyalahkan apa-apa dan siapa-siapa. Percayalah bahwa di dalam aku ada kemenangan. Baru saat itu saya bangun. Saya sadar mengapa saya seakan-akan berada dalam keadaan tidak ada apapun, siapapun, keadaan pun di dunia ini yang dapat menolong saya. Saya bangun dari kesadaran ini dan mulai kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa seringkali terjadi hal-hal dalam kehidupan kita yang kita tidak mengerti. Dan sesudah coba menyelidiki diri, rasanya kita tidak tahu apa salah kita sehingga kita berada dalam keadaan seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan bicara pada saya, bangun, sadarlah, janganlah salahkan siapa-siapa. Akulah yang mengizinkan engkau berada dalam keadaan seperti ini. Saudara-saudara, saya bersyukur sebab Tuhan kita itu hidup. Dia tahu keadaan kita dan Dia selalu ada beserta kita untuk menyatakan kuasa-Nya dan menolong kita dalam keadaan seperti ini. Orang ini, waktu Yesus berkata demikian, dia sadar apa yang dikatakan Yesus itu sangat penting bagi dirinya. Karena itu dia memandang kepada Yesus, menanti lebih jauh apa yang Yesus mau katakan kepadanya. Dia bangun, dia ingat kembali hal-hal yang dia telah lakukan. Dia telah menyalahkan orang tuanya, menyalahkan saudara-saudaranya, keluarganya, teman-teman yang ada sekeliling dia, pemimpin-pemimpin rohaninya. Dia sadar bahwa untuk sekian lama dia membiarkan dirinya ditenggelamkan oleh apa yang terjadi dengan kehidupannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan bicara kepada dia, jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan saudara-saudaramu, jangan salahkan keadaan dan apapun yang ada di sekitarmu. Jadi saudara-saudara, waktu dia sudah sadar seperti itu, Yesus terus mengerjakan mujizatnya, kuasanya. Dia bilang, sekarang angkat tempat tidurmu. Itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupannya. Dia selalu berbaring di atas tempat tidurnya. Pada waktu panas dia pakai tempat tidurnya untuk berteduh. Pada waktu hujan dia pakai untuk coba melindungi dari hujan. Dingin dia pakai untuk membungkus dirinya. Saudara-saudara, Yesus bilang, angkat tempat tidurmu. Karena itu waktu dia disuruh mengangkat tempat tidurnya, pikirannya berjalan lagi. Lalu bagaimana dengan saya? Kalau terjadi misalnya hujan mendadak,
dan lain-lain. Tetapi Yesus tidak mengajarkan dia berpikir panjang. Dalam perintah yang Yesus berikan itu ada satu kekuatan, ada satu kuasa, dan dia tidak tahu kenapa dia berada di dalam kekuatan dan kuasa itu. Jadi waktu Yesus bilang angkat tempat tidurmu, dia mengangkat tempat tidurnya. Dan dia rasa keadaannya baik, tidak ada masalah. Saya ingat waktu saya mengalami keadaan yang saya katakan tadi, bangun, saya bangun. Dan saya kembali menjalankan tugas-tugas saya di rumah. Sebenarnya apa yang saya alami itu sangat menyakitkan. Karena satu pagi Pak John Tan, salah seorang dosen, dia datang ke rumah saya. Dia minta kunci mobil, dia minta kunci kantor dan lain-lain. Oleh karena dia ditunjuk oleh BPP untuk menggantikan saya, walaupun dia malu, dia sungkan. Tapi saya serahkan. Saya bilang, Tuhan sudah bilang bangun, jangan berontak, jangan salahkan siapa-siapa. Saya serahkan. Dan saudara-saudara, hanya kurang lebih 1 minggu saya menjalani itu, dan Pak John kembali lalu menyerahkan semuanya kepada saya. Karena BPP memutuskan untuk mendudukkan saya kembali sebagai rektor. Dan tidak ada kesalahan yang mereka dapat di dalam surat kaleng itu. Saya merasa relief, seperti terangkat beban yang ada dalam batin saya, hati saya. Sebenarnya saudara-saudara, saya sudah berada pada titik di mana waktu itu saya mau berhenti melayani. Tapi Tuhan sadarkan saya. Saya merasa ada ketenangan, ada kesenangan. Dan saya tidak malu-malu lagi kepada semua teman-teman, dosen-dosen. Sebab BPP menuliskan surat, saya tidak bersalah. Saudara-saudara, seringkali yang mengganggu kita secara fisik, secara sosial, itu masalah yang berkaitan dengan rohani kita. Karena itu dalam firman Tuhan, Rasul Paulus dia mengharapkan dan dia mendoakan agar kita secara rohani, secara mental dan fisik berada dalam keadaan baik. Pujilah nama Tuhan. Orang ini sadar. Yesus berkata demikian, dia menuruti perkataan Yesus. Dan di balik itu dia melihat pada waktu dia menuruti perkataan Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya untuk dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian saudara-saudara, Tuhan melanjutkan pekerjaan. Dia bilang, sekarang kamu berjalanlah. Bagaimana mungkin ya? Tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah mengerjakan mujizatnya, tidak ada perkara yang mustahil. Kita wajib taat kepada firman Tuhan. Saya teringat waktu saya pergi ke New Zealand menghadiri rapat pimpinan pusat gereja sidang-sidang Jemaat Allah se-Asia. Ada seorang hamba Tuhan yang kelihatannya kurang rohani, tapi memang demikian keadaannya. Saya dengar dia dipakai Tuhan dengan luar biasa di negaranya. Bahkan kedatangannya dengan keluarga waktu itu ke kongres ini, ke pertemuan ini, adalah
atas biaya dari Perdana Menterinya. Hari pertama dia khotbah. Dia menyampaikan firman Tuhan. Yaitu dia menyampaikan firman Tuhan mengenai taat kepada firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan supaya orang benar-benar percaya apa yang Yesus perbuat itu adalah hal yang baik, ada hal yang indah. Kemudian dia mengadakan KKR hari pertama. Orangnya memang agak keras, jadi waktu penterjemahnya salah sedikit dia suruh berhenti saja. Dia langsung khotbah dalam bahasa Inggris. Sesudah itu dia bilang Tuhan itu luar biasa. Dan dia mengundang orang untuk datang yang percaya kepada firman Tuhan. Orang yang sakitnya memang luar biasa. Dan dia memanggil ke depan orang yang kedua lututnya dalam keadaan parah. Tidak bisa berjalan. Dia pakai 2 tongkat dan ada 2 orang yang menuntun dia. Karena dipanggil dia maju. Saya ingat kami duduk di panggung seperti ini. Lalu ada 4 tangga untuk naik sampai di atas. Waktu orang itu berdiri di situ, dia bertanya kepada orang ini, percaya engkau kepada Yesus? Percaya. Saya tidak tahu kenapa engkau sakit. Tapi itu bisa masalah rohani. Bisa masalah mental. Dan engkau sakit secara fisik. Orang itu diam. Dia tidak ingat mengenai apa yang terjadi dalam hidupnya. Sekarang dia bilang, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Tapi apabila engkau sadar secara rohani, secara mental, ada perbuatanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, minta ampun. Dia bilang, saya beri waktu kepadamu untuk berdoa. Sesudah itu dia berdiri di situ, dia menghadap orang yang di bawah ini. Dan dia bilang dalam nama Yesus, lempar tongkat di tangan kananmu. Wah, orang ini bingung. Kalau dia lempar tongkat itu, dia berarti jatuh sebab kaki kirinya pasti tidak bisa menahan tubuhnya. Tetapi orang ini maksa terus. Saudara mau sembuh enggak? Percaya firman Tuhan tidak? Dan akhirnya dia buang. Ternyata dia bisa berdiri walaupun keadaannya goyang dan menunggu kesembuhannya. Tapi pendeta ini berkata kembali, sekarang lempar tongkat di tangan kirimu. Ya, dia bilang, kalau saya lempar tongkat, berarti saya tidak ada pegangan untuk berdiri. Agak lama, tapi pendeta ini terus melayani dia sampai dia mau melakukan apa yang diperintahkannya. Dia bilang, Tuhan ada di sini, Tuhan lihat keadaanmu, Tuhan tahu keadaanmu. Sekarang lemparkan tongkat di sebelah kirimu. Dia lemparkan dan kemudian dipegang oleh 2 orang yang menjaga dia. Sampai akhirnya dia bisa berdiri dengan baik. Belum sampai di situ. Evangelis ini memanggil dia. Sekarang dalam nama Yesus naik ke atas sini. Wah, ini berat sekali. Tapi dia naik. Kami semua sudah berdiri mau melihat dia. Kemudian dia disuruh turun lagi. Naik lagi 3 kali. Lama-lama biasa dia naik turun tangga itu. Dan sesudah dia sembuh,
Evangelis ini berkata, kelilinglah ruangan ini. Dan dia keliling, disuruh lari, dia lari, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu berkuasa. Ada 3 hal yang saya ingin dengan khotbah ini mengingatkan saudara-saudara. Apabila saudara-saudara berada dalam keadaan sakit, tantangan yang berat dan lain sebagainya, seperti orang ini sakit, jangan hanya mengaitkan sakit saudara dengan keadaan diri orang itu. Selidikilah rohani dan mental saudara. Kalau saudara tahu dalam keadaan begitu ada sesuatu antara saudara dengan istri dan dengan suami yang kebetulan tidak rukun, dengan anak di dalam gereja, mungkin dengan pemimpin gereja, bereskan, selesaikan, dan barulah kita datang kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan orang itu. Bagaimana dengan saya? Sudah 1 minggu saya dipulihkan kembali. Dan saya memimpin Sati, sekolah teologi itu. Beberapa tahun kemudian sampai saya pindah menjadi gembala di Ambengan, Surabaya. Pagi ini doa daripada Rasul Paulus supaya roh, jiwa, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang baik, benar di hadapan Tuhan. Itu adalah satu kesatuan yang kita lakukan secara rohani, mental, dan jasmani. Itu menyangkut erat sekali dengan keadaan diri kita pada saat itu. Karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pujilah nama Tuhan.